Nah, kita tahu kalau party Kazuma ini sangat ampas, meski isinya itu orang-orang dengan job kelas atas. Ya, selain si Kazuma yang punya job terendah sebagai petualang, Aqua, Megumin, dan Darkness itu bisa dibilang sudah berada di puncak kelas mereka masing-masing. Nah, melihat party dengan anggota yang memiliki job tingkat tinggi ini cuma mengambil quest-quest remeh, membuat si Kazuma ini disindir oleh petualang lain sampai membuat Kazuma ini jadi emosi. Dan inilah awal mula kejadian di mana Kazuma bertukar party dengan kelompok lain, di mana Kazuma akhirnya terbebas dari party ampasnya dan beraksi dengan party yang lebih normal. Nah, bagaimana cerita lengkapnya? Seperti biasa, langsung saja kita bahas. Cerita ini terjadi setelah Kazuma mengalahkan salah satu pemimpin pasukan Raja Iblis, yaitu Beldia. Tepatnya itu setelah misi berburu peri salju yang berakhir dengan Kazuma ini yang bertemu dengan Dewi Eris. Nah, setelah beberapa hari berlalu semenjak Kazuma tewas dan dibangkitkan kembali, si Kazuma ini malah bertemu masalah baru saat berada di guild. Ketika dia itu sedang mengambil quest untuk mengantarkan barang, dan masalah itu datang dari Das yang dengan entengnya menghina si Kazuma ini. Das di sini berkata jika Kazuma itu adalah beban di partinya tersebut, sehingga membuat party yang berisikan anggota peringkat tinggi itu cuma bisa mengambil quest-quest yang remeh saja. Nah, awalnya si Kazuma ini tidak menghiraukan ejekan dari si Das ini. Tapi ketika Das ini terus-menerus mengejek Kazuma dan menyebut jika si Kazuma itu pasti cuma ingin membuat harem di partinya dengan wanita-wanita cantik anggotanya tersebut, membuat semua orang yang ada di guild itu menjadi tertawa dan membuat Kazuma ini mulai emosi. Megumin, Darkness, dan Aqua pun mencoba menenangkan Kazuma dengan berkata tidak usah memperdulikan perkataan si Das tadi. Tapi si Das ini malah semakin menjadi dengan menyebut jika hidup si Kazuma itu sangat enak dan bikin iri, sampai-sampai dia itu ingin bertukar tempat dengan si Kazuma ini. Kazuma yang sudah menahan emosi dari tadi pun langsung menjawab perkataan Das dengan berteriak kalau dia dengan senang hati mau bertukar tempat dengan si Das ini. Tentu mendengar teriakan Kazuma ini, semua orang yang ada di guild itu langsung terdiam. Kazuma pun lanjut berteriak kepada Das ini kalau dia itu tidak masalah jika Das itu mengejek dirinya yang punya job terlemah, karena itu memanglah sebuah kenyataan. Tapi di saat Das ini berkata jika dia itu bersenang-senang dengan 3 gadis cantik dan membuat haremnya sendiri, Kazuma di sini tentu tidak bisa menerima fitnah kejam yang sangat bullshit tersebut. Dan setelah Kazuma ini marah-marah, akhirnya Das ini pun mau tidak mau sepakat untuk bertukar tempat dengan Kazuma selama 1 hari. Yang mana kemudian dimulailah petualangan Kazuma ini dengan partisi Das untuk memburu sekawanan goblin. Singkat cerita, di perjalanan menuju ke tempat para goblin, Kazuma ini mulai berkenalan dengan anggota party milik Das tadi. Di sini anggotanya ada 3 orang, Taylor sebagai Crusade, ada Lin sebagai Wizard, dan ada Kid yang punya job Archer. Kazuma di sini juga memperkenalkan dirinya sebagai petualang dan juga dia yang bertindak kurang lebih sebagai pemimpin di party sebelumnya. Tentu mendengar hal itu, para anggota party yang baru ini pun cukup terkejut karena bagaimana bisa seseorang dengan job terlemah yaitu petualang bisa menjadi pemimpin di party yang berisikan anggota dengan job tingkat tinggi. Tapi berhubung sekarang Kazuma ada di party yang lain, dia pun disuruh untuk mengikuti instruksi dari Taylor sebagai pemimpin party tersebut. Kazuma di sini pun tidak merasa keberatan dan dia malah senang jika ada orang yang berkompeten yang memberikan instruksi. Dan juga di sini Kazuma itu diperlakukan sebagai pembawa barang oleh party barunya ini karena sebenarnya berburu goblin itu cukup mengarahkan kekuatan dari mereka bertiga saja dan Kazuma itu tidak akan kebagian tugas nantinya. Dan lagi-lagi Kazuma di sini tidak keberatan karena bagi Kazuma mendapatkan bayaran hanya dengan membawa barang tanpa membahayakan nyawanya itu lebih dari kata cukup. Nah, sedangkan di sisi party yang satu lagi, kita bisa melihat Das yang kebingungan melihat partisi Kazuma ini yang tidak punya persiapan apapun sewaktu mau mengerjakan quest. Das menyebut jika dia tahu kalau semua orang yang ada di situ kuat-kuat dan punya kelas tingkat tinggi. Tapi Das di sini tetap bertanya kenapa mereka itu tidak membawa senjata atau perlengkapan sama sekali. Darkness di sini pun menjawab pertanyaan Das dengan berkata kalau dia itu percaya dengan daya tahan tubuhnya sendiri. Dan kalaupun dia membawa senjata, dia tidak akan bisa mengenai lawannya dengan senjata tersebut. Sementara si Aqua malah menjawab dengan berkata jika mereka itu cuma pergi untuk memburu goblin, jadi mereka itu tidak butuh senjata untuk misi mereka pada kali ini. Aqua menyebut jika Das itu diam saja dan bawa barang bawaan mereka serta serahkan urusan pertarungan kepada mereka bertiga itu. Aqua di sini juga sangat bersemangat untuk segera beraksi karena dia ingin menunjukkan kepada Kazuma nantinya kalau mereka bertiga itu sangat luar biasa bahkan tanpa adanya Kazuma. Nah, dari party ampas ini kita kembali lagi ke Kazuma dan party barunya. Setelah perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka sampai di tempat quest perburuan goblin.
Taylor pun membuka peta dan berkata, jika goblin itu dilaporkan terlihat pada jalan tempat mereka berada pada saat ini. Dan Taylor menyebut mungkin di dekat daerah tersebut ada gua yang dijadikan oleh para goblin itu sebagai sarang. Taylor pun maju duluan dan memberikan instruksi kepada kedua rekannya untuk bersiap bertarung. Dan dia juga menyuruh Kazuma untuk selalu berada di dekat mereka agar Kazuma itu tidak celaka. Ya, di sini mereka sebenarnya masih menganggap remeh Kazuma karena dia itu punya job paling rendah. Namun si Kazuma seperti biasa tidak masalah dengan hal itu. Dan dia di sini malah terharu karena akhirnya dia itu bisa berinteraksi selayaknya petualang dengan rekan-rekannya ini, di mana rekan-rekannya itu membuat rencana, memberikan instruksi yang jelas, dan memperhatikan keselamatan anggota parti satu sama lain. Di mana ini tentu sangat berbeda dengan parti ampasnya dulu, yang jangankan membuat rencana, mereka itu selalu maju dan membuat masalah yang ada menjadi semakin besar. Nah, di tengah rasa terharunya ini, tiba-tiba skill pendeteksi musuh milik si Kazuma ini mendeteksi ada sesuatu yang mendekat ke arah mereka. Kazuma pun memperingatkan rekan partinya mengenai hal tersebut, dan saat rekan partinya ini mendengar peringatan Kazuma, mereka tahu jika makhluk yang mendekat itu pasti bukan goblin, karena Kazuma di sini menyebut jika musuh yang mendekat itu cuma berjumlah satu. Nah, di sini anggota parti barunya ini berniat untuk bersiap menyerang makhluk yang mendekat ke arah mereka tersebut. Tapi niat mereka itu dihentikan oleh Kazuma, yang berkata jika mereka sebaiknya menghindari pertarungan karena mereka itu tidak tahu siapa musuh mereka pada saat ini. Kazuma menyarankan agar mereka itu bersembunyi di semak-semak sambil memakai skill milik Kazuma yang bisa membuat mereka semua itu menjadi menghilang. Anggota parti yang baru ini pun mengikuti saran Kazuma, dan mereka di sini ternyata mengambil tindakan yang tepat untuk bersembunyi karena makhluk yang mendekat ke arah mereka tadi ternyata adalah seekor monster yang bernama Rookie Killer. Anggota parti Kazuma yang baru ini pun tampak sangat ketakutan melihat monster itu lewat, dan mereka berhasil selamat setelah monster itu pergi tanpa menyadari keberadaan mereka berempat ini. Nah, monster Rookie Killer ini biasanya mengembala monster lemah lain seperti goblin dan juga kobold, di mana monster lemah itu akan dia jadikan umpan untuk menarik para petualang pemula yang lemah, dan kemudian monster ini akan membunuh para petualang yang memakan umpannya tadi. Di sini anggota parti yang baru ini pun berterima kasih kepada Kazuma, dan mereka pun kembali bergerak dan menjauh dari sana. Setelah pergi cukup jauh, akhirnya mereka ini berhasil menemukan pemukiman goblin yang harus mereka basmi. Tapi bukannya membasmi goblin yang berjumlah sekitar 10 ekor, mereka malah bertemu goblin yang jumlahnya itu sangat banyak. Mereka di sini pun tidak bisa mundur dan terpaksa mengangkat senjata mereka untuk bersiap bertarung. Karena kalau mereka mencoba untuk mundur, di belakang mereka itu masih ada monster Rookie Killer yang masih belum terlalu jauh dari sana. Nah, di saat para goblin ini juga sadar akan kehadiran mereka, para goblin ini pun mulai menyerang dan menembakkan anak panah. Anak panah ini pun melesat dengan sangat cepat menuju ke arah Taylor, dan Taylor tidak menyadari hal tersebut. Beruntung di sini Kazuma dengan sigap menggunakan sihir angin dan menangkis anak panah tersebut. Taylor pun berterima kasih, dan kemudian Lin segera mengaktifkan sihir anginnya untuk menangkis lebih banyak anak panah yang menerjang ke arah mereka. Setelah semua anak panah mereka dihalau oleh sihir angin milik Lin, para goblin ini pun mulai bergerak maju dan menyerang Kazuma and the gang ini. Kazuma yang melihat itu pun mengeluarkan sihir dasarnya yang lain, di mana kali ini dia mengeluarkan sihir air. Dan kemudian setelah itu dia membekukan air tadi menggunakan sihir dasar yang lainnya, sehingga membuat para goblin yang menerjang mereka ini menjadi terpeleset. Melihat rencananya yang berhasil, Kazuma pun berkata kepada rekan partinya itu untuk segera menghabisi para goblin yang terpeleset tersebut. Rekan partinya ini pun mengikuti instruksi dari Kazuma, sehingga mereka bisa dengan mudah menghabisi gerombolan goblin tersebut. Dan setelah menghabisi para goblin, mereka bertiga ini pun memuji Kazuma dan berkata jika Kazuma itu sangat hebat dalam menggunakan sihir dasar. Rekan-rekan Kazuma ini pun mulai mengubah sikap mereka terhadap Kazuma dan berkata jika Kazuma itu tidak sepantasnya membawa barang bawaan milik mereka ini. Nah, di tengah suasana yang sedang bagus-bagusnya ini, tiba-tiba masalah baru kembali mendatangi mereka berempat ini, di mana monster Rookie Killer yang mereka kira sudah berada jauh dari mereka, tiba-tiba saja muncul di hadapan mereka ini. Monster ini pun seketika langsung menerjang Kazuma and the gang ini dan membuat semua orang yang ada di sana menjadi sangat ketakutan. Nah, meski semua orang yang ada di sana ketakutan, tapi parti baru Kazuma ini tetap mengangkat senjata mereka dan mereka menyuruh Kazuma untuk segera lari dari sana. Taylor berkata jika dia akan mencoba menahan monster tersebut, dan dia menyuruh Lin beserta Kazuma untuk segera pergi ke kota dan mencari bantuan. Kid juga berkata kalau Kazuma itu seharusnya tidak membahayakan nyawanya di sini karena Kazuma itu adalah milik parti yang lainnya. Ya, meski sangat ketakutan, Taylor dan Kid mencoba sekuat mungkin meyakinkan Kazuma untuk segera pergi dari sana. Tapi Kazuma yang sudah menjalin hubungan dengan parti barunya ini pun menolak untuk meninggalkan mereka. Kazuma di sini pun mulai memutar otaknya
Dan kemudian dia mulai menggunakan sihir dasar untuk membuat tanah di tangannya. Lalu kemudian dia menggunakan sihir dasar angin untuk membuat tanah yang ada di tangannya itu menjadi terbang ke arah monster Rookie Killer tersebut. Serangan Kazuma ini pun berhasil membuat si monster ini kelilipan dan memberikan kesempatan bagi Kazuma and the Gang ini untuk segera kabur dari sana dengan selamat. Dan setelah berhasil kabur, mereka semua ini pun mulai tertawa karena mereka itu sudah berhasil lolos dari maut. Serta rekan parti baru Kazuma ini juga sangat berterima kasih kepada Kazuma karena sudah menyelamatkan mereka semua. Lin juga menyebut kalau Kazuma itu sangat jenius dan dia penasaran bagaimana status Kazuma di kartu petualangnya. Lalu di saat Lin melihat kartu petualang Kazuma, dia terkejut dengan betapa tingginya status keberuntungan Kazuma yang di luar nalar. Melihat keberuntungannya tinggi itu, Lin dan Kid pun berdoa kepada Kazuma dan berharap keberuntungan Kazuma tersebut bisa sedikit menular kepada mereka itu. Taylor yang juga terpukau melihat aksi Kazuma tadi pun berkata, jika sekarang dia mengerti kenapa Kazuma bisa menjadi pemimpin di parti sebelumnya. Meskipun si Kazuma itu punya job terlemah, sedangkan anggotanya itu punya job tingkat tinggi. Taylor di sini bahkan menawari Kazuma untuk bergabung secara resmi ke dalam partinya tersebut. Kazuma yang mendapatkan undangan ini pun cuma menjawab jika dia akan mempertimbangkan undangan tersebut. Dan setelah beristirahat cukup lama, mereka pun kembali ke guild untuk melaporkan quest yang sudah mereka selesaikan tadi. Dan sesampainya di guild, Kazuma malah bertemu dengan Aqua yang menangis sambil menggendong Darkness. Kazuma yang melihat Aqua punya bekas gigitan di kepala dan dipenuhi oleh air liur ini pun sedikit paham apa yang sudah Aqua itu alami. Selain Aqua, Das yang bertukar tempat dengan Kazuma ini juga datang untuk mengeluh ke Kazuma sambil menggendong Megumin. Das menyebut jika Megumin tiba-tiba saja mengeluarkan sihir ledakannya ketika Das itu bertanya apa sihir yang Megumin itu kuasai. Dan akibat ledakan besar dari sihir Megumin tersebut, Rookie Killer pun datang ke arah mereka dan mulai menyerang mereka berempat. Das yang berharap Megumin bisa menyerang monster itu dengan sihirnya lagi malah menjadi panik karena penyihir yang seharusnya sangat berguna itu malah terkapar tak berdaya karena kehabisan energi. Melihat hal tersebut, Das pun menyarankan kepada anggota partinya yang lain untuk segera kabur. Tapi bukannya kabur dari monster Rookie Killer tersebut, Crusader yang tidak pakai armor ini malah dengan bahagia menerjang Rookie Killer dan malah berakhir dengan dirinya itu yang tidak sadarkan diri. Dan kemudian untuk Aqua tidak usah ditanya, karena Aqua itu pasti cuma akan jadi santapan bagi Rookie Killer tersebut. Ya meski keadaan mereka tadi sangat kacau, mereka itu masih terbilang sangat beruntung karena bisa selamat dari monster Rookie Killer tersebut dan kabur menuju ke kota dalam keadaan hidup-hidup. Das di sini pun memohon maaf kepada Kazuma atas perkataannya sebelumnya dan dia itu meminta kepada Kazuma agar dia itu bisa kembali ke parti lamanya lagi. Dan kisah dari Kazuma yang bertukar parti ini pun berakhir sampai di sini. Nah, ternyata si Kazuma yang biasanya terlihat sangat ampas ini bisa menjadi sangat berguna jika dia itu sedang serius. Atau mungkin lebih tepatnya keampasan si Kazuma itu disebabkan oleh anggota partinya yang rada tidak beres ini. Karena dari pertukaran parti ini bisa terlihat jika siapapun yang bersama parti Kazuma ini pasti akan kena mental. Dan kayaknya memang cuma si Kazuma yang punya cukup kepintaran dan kesabaran untuk bisa memanfaatkan potensi dari masing-masing anggotanya tersebut. Jadi ya jika seandainya Kazuma lebih memilih kemampuan nge-cheat atau senjata nge-cheat dari dewa saat dia itu bereinkarnasi, mungkin Konosuba ini akan jadi seperti anime isekai pasaran di luar sana, di mana Kazuma itu akan menjadi super OP dan dikelilingi oleh banyak cewek cantik. Dan jika ceritanya menjadi seperti itu, kayaknya Konosuba tidak akan seseru sekarang kalau semua halnya itu berjalan sesuai dengan keinginan si Kazuma ini. Dan iya, kayaknya itu saja untuk video kali ini. Seperti biasa, like video ini jika kalian suka, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.